Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Perkenalkan, nama saya Maulinda Syarifah dari kelas 10B nomor absen 23. Kalian tahu nggak sih virus yang berbahaya, yang paling berbahaya, terus selama itu belum ada menemukan obatnya? Ya, betul sekali, itu adalah virus HIV atau AIDS. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang HIV atau AIDS. Apa aja sih itu? HIV adalah kepanjangan dari Human Immunodeficiency Virus, yaitu virus yang menyerang sistem kekebalan tubuh, melemahkan kemampuan tubuh untuk melawan infeksi dan penyakit. HIV ini belum bisa disembuhkan, tetapi ada pengobatan untuk memperlambat perkembangan penyakit yang akan membuat penderitanya hidup lebih lama dan dapat menjalani hidup dengan normal. Kita harus lebih mengenal lebih dalam nih. Apa sih itu HIV? Kok bisa ya HIV itu tiba-tiba ada? Nah, virus HIV ini sebenarnya sudah ada sejak tahun 1920 di kota Kinshasa yang kini menjadi bagian dari Republik Demokratik Kongo. Pada saat itu, di kota ini banyak pekerja seks komersial atau PSA serta penggunaan jarum tak steril di sejumlah klinik. Di Indonesia ini, infeksi HIV itu pertama kali ditemukan pada tahun 1987 di Pulau Bali. Menurut data terakhir, pada Maret 2021, kasus HIV di Indonesia itu mencapai 427.201 jiwa, rata-rata berusia dari 25 sampai 45 tahun. Setelah kita mengenal HIV ini, kita harus mengenal dong temannya HIV, yaitu AIDS. AIDS itu kepanjangan dari Acquired Immunodeficiency Syndrome, yaitu penyakit yang disebabkan oleh kerusakan sistem imun tubuh oleh virus HIV. Yang AIDS ini tuh sebenarnya stadium akhir dari HIV. Nah, pada AIDS kemampuan tubuh ini tuh sudah tidak bisa melawan infeksi dan penyakit, kayak udah sepenuhnya hilang gitu, dan dapat menyebabkan kematian. Biasanya disebabkan dari penderita HIV yang tidak diobati selama 10 tahun. Jadi penderita ini tuh nggak nyadar kalau dia tuh sebenarnya kena HIV, tapi dia tuh tetap kayak dia udah menjalani hidup aja. Terus pas tahu, dia tuh pas sakit langsung sakit parah, terus ternyata terkena AIDS. Sama seperti HIV, kita harus mengenal dulu nih, AIDS kok bisa ya tiba-tiba ada AIDS itu, kayak kok AIDS bisa tiba-tiba datang. Nah, kasus AIDS ini pertama kali ditemukan pada Los Angeles, Amerika Serikat tahun 1981. Wah, berarti baru-baru ini ya. Di Indonesia, kasus AIDS ini ditemukan pada tahun 1987. Berarti kasus di Indonesia ini setelah nggak lama ketemu virus HIV, berarti langsung ada temannya nih, virus AIDS. Nah, kasus AIDS yang terbaru itu tuh mencapai dari Maret 2021 itu mencapai 131.417 jiwa. Pasti kita pengen tahu dong, kok bisa ya kita tuh penyakit HIV itu penyebabnya apa, terus gimana sih cara penularannya? Nah, HIV itu sebenarnya ditularkan melalui cairan seperti cairan sperma, cairan vagina, cairan anus, darah, dan ASI. HIV ini tuh nggak bisa ditularin melalui keringat atau urin. Terus yang kedua, penyebab penyakit HIV itu melakukan seks oral berganti-ganti pasangan seks. Yang ketiga, memakai jarum suntikan dan perlengkapan menyuntik lain yang sudah terkontaminasi, yang sudah pernah terpakai gitu sebelumnya. Kayak misalnya kita suntik di puskesmas, itu kan pasti kita harus ganti jarum kan ya. Nah, ini terus ada nih dokter-dokter yang nakal gitu kan, terus kita suntiknya bareng-bareng, itu nggak boleh banget. Nah, yang ketiga itu tuh ada pemakaian alat bantu seks secara bersama-sama atau bergantian, itu bener banget sih. Terus yang kelima, ada penularan dari ibu yang sudah terinfeksi HIV kepada bayi pada masa kehamilan
ketika melahirkan dia juga menyusui. Jadi ibunya ini tuh sebenarnya udah kena HIV, terus tapi kan lagi mengandung ya sudah, jadi bisa tertular gitu. Yang kelima, itu melakukan transfusi darah dari orang yang terinfeksi. Jadi sebenarnya kalau kita mau donor darah itu harusnya kita harus cek apakah kita kena HIV atau enggak, karena kita bisa nularin orang yang akan transplantasi darah kita gitu kan. Kita tuh pengen tahu ya, kayak kita tuh sebenarnya kena nggak sih HIV ini gitu. Nah jadi di sini ada gejala-gejala HIV, yaitu stadium pertama, pembekatan, kelenjar getah bening di beberapa bagian tubuh seperti ketiak, leher, lipatan mata, lipatan paha. Nah, penderita atau ODHA pada fase ini masih terlihat sehat dan normal, namun penderita sudah terinfeksi serta dapat menularkan virus ini ke orang lain. Terus stadium 2 yaitu penurunan berat badan tanpa sebab yang jelas, mencapai kurang dari 10% berat badan sebelumnya. Infeksi saluran pernapasan seperti sinusitis, bronkitis, radang telinga tengah atau otitis, dan radang tenggorokan. Infeksi jamur pada kuku dan jari-jari, herpes zoster yang timbul bintik kulit berisi air dan berulang dalam 5 tahun. Gatal pada kulit, dermatitis seborrheic atau gangguan kulit menyebabkan kulit bersisik, berketombe dan berwarna kemerahan. Nah, terus ada lagi radang mulut dan stomatis, yaitu sariawan di ujung bibir yang berulang. Itu kejadian berulang selama bertahun-tahun, kayak kita kena penyakit ini tuh lama banget gitu. Yang ketiga yaitu diare kronis lebih dari 1 bulan tanpa penyebab yang jelas, penurunan berat badan kurang dari 10 berat badan sebelumnya tanpa penyebab yang jelas juga, demam yang terus hilang dan muncul selama lebih dari 1 bulan, infeksi jamur di mulut atau kondensasi oral, muncul bercak putih pada lidah yang tampak kasar, berombak dan berbulu, tuberkulosis paru, radang mulut akut, radang gusi dan infeksi gusi periodontitis yang tidak kunjung sembuh, penurunan sel darah merah, sel darah putih dan trombosit. Itu stadium 3 itu kayak hampir kita tuh, wah ini sakit apa ini, kok bisa sampai lama banget ya kan, diare gitu. Ini mencapai stadium 4. Ini tuh sebenarnya udah gejala hampir, ya itu masih gejala HIV ya, tapi ini udah parah sih, hampir mau ke AIDS gitu loh. Stadium 4 ini yaitu pneumonia pneumatomaxis dengan gejala kelelahan berat, batuk kering, sesak napas, dan demam. Penderita semakin kurus dan mengalami penurunan berat badan lebih dari 10% infeksi bakteri. 10% ya kan. Terus ada infeksi bakteri berat, infeksi sendi dan tulang, serta radang otak. Ini tuh udah sampai radang otak, itu udah bahaya banget. Berarti ini udah termasuk gejala AIDS. Nah, infeksi herpes simplex kronis yang menimbulkan gangguan pada kulit kelamin dan di sekitar bibir. Tuberkulosis kelenjar, infeksi jamur di kerongkongan sehingga membuat kesulitan untuk makan, sacrococcygeal atau kanker yang disebabkan oleh infeksi virus human herpes 8 atau HFV8, Toxoplasmosis cerebrale, yaitu infeksi toksoplasma otak yang menimbulkan abses di otak. Penurunan kesadaran, kondisi tumbuh ODHA sudah sangat lemah sehingga aktivitas terbatas dilakukan di tempat tidur. Berarti ini udah hampir, ya ini udah parah banget lah istilahnya gitu. Pasti kan kita nggak mau lah ya bisa kena penyakit ini gitu. Saya nih penyakit bahaya banget karena nggak bisa disembuhkan, belum ada obat yang bisa dapat menyembuhkan ini. Operasi pun nggak bakal bisa bikin kita sembuh dari virus ini, virus HIV ini jahat banget virus ini. Jadi kita harus tahu pencegahannya, yaitu saling setia terhadap pasangan, hindari berganti-ganti pasangan, hindari penggunaan narkoba, terutama melakukan jarum suntik. Nggak boleh loh kita nyoba-nyoba narkoba, itu bahaya banget.
Terus yang ketiga, edukasi HIV atau AIDS yang benar mengenai cara penularan, pencegahan dan pengobatannya dapat membantu mencegah penularan HIV di masyarakat. Nah, tadi kan aku udah share tuh ya, edukasi penularan dan pencegahannya kayak gitu kan. Jadi kalian harus nerapin di kehidupan kalian. Oke, sekian dulu dari penjelasan dari saya. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya.